Hai, perkenalkan nama saya Sari Ashari. Saya dari jurusan akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memperluas kerjasama dalam mata kuliah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen dan perkembangan manajemen. Jadi langsung aja. Pertama aku akan membahas tentang konsep dasar apa sih manajemen itu. Tahu? Uh, Manajemen itu sebenarnya gak jauh dari kita juga, dan manajemen itu sebenarnya kita juga menerapkan sehari-hari. Jadi si manajemen itu tanpa kita sadari kita sering lakukan si manajemen itu. Contohnya itu paling gampang aja kalau kita punya tugas kuliah kan, tugas kelompok. Jadi kan mau gak mau pasti kita kayak ngobrol sama teman-teman, kita mau ngapain aja sih teman-teman, kita mau bikin apa sih teman-teman, kita harus menghasilkan apa sih teman-teman gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih itu termasuk manajemen juga. Terus kalau disederhanakan lagi, si manajemen itu cuma soal gimana caranya ngatur sesuatu supaya mencapai hasil yang maksimal, supaya mencapai hasil yang kita ekspektasikan gitu lah. Jadi yang diatur itu bukan cuma orangnya, kayak waktunya, cara kerjanya, terus kayak sumber dayanya, kita mau apa dulu gitu kan. Terus kenapa sih manajemen itu penting banget ya buat sehari-hari kita, bahkan bukan buat saya doang, bahkan manajemen itu banget bagi perusahaan tadi. Soalnya kalau nggak diatur, nanti bagaimana kita mencapai hasilnya maksimal, bagaimana kita mencapai hasil yang kita harapkan gitu. Jadi mengapa harus adanya manajemen di dalam kehidupan kita, di dalam perusahaan, untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi biar semuanya itu tambah rapi dan jelas. Terus dalam manajemen itu ada 4 hal yang mungkin kalian juga tahu atau yang juga belum tahu. Dalam manajemen itu ada 4 hal, yaitu ada POAC. POAC itu adalah untuk itu adalah jadi kalau kita mau membuat sesuatu, kita paling masih jadi kita mau bajain apa sih guys? Kita mau ngapain dulu ya? Kita kan ada planning dulu kan, kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang bagus, kita harus planning kan. Terus untuk O itu adalah untuk organisasi. Untuk organisasi itu kayak kita itu bagi tugas sama teman-teman kita. Organisasi itu kan pasti kan kalau kita mengerjakan kelompok, tugas kelompok pasti kan banyak orang ya kan, nggak mungkin kita sendirian. Kalau kita sendirian kita capek dong. Maksudnya kalau kita sendirian gak punya organisasi, tugas kita numpuk, terus kita selesaikan sendiri ya kan. Kita butuh teman-teman juga, itu namanya organisasi. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas sama teman-teman kita, kayak si A, kamu ngerjain ini ya, si B, kamu ngerjain ini, organisasi. Terus ada yang E itu adalah untuk executing. Executing itu adalah kita menyemangati teman-teman kita ngingetin teman-teman kita saling ngingetin, saling menyemangati teman-teman kita biar sesuatu itu selesaikan secara maksimal, biar menghasilkan tujuan yang jelas, tujuan yang rapi, menghasilkan tujuan itu namanya executing. Terus yang terakhir itu ada control. Itu adalah gimana kita mengecek sesuatu dari planning, dari organizing, dari executing, apakah semua itu berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Jadi kalau misal kita nggak controlling lagi, takutnya kan di tengah jalan itu ada salah sesuatu. Jadi mau nggak mau mengulang lagi. Jadi di mana si controlling itu juga harus diterapkan di dalam manajemen. Terus manajemen itu juga punya unsur-unsur yang penting juga, kayak manusianya, terus kayak uangnya, terus kayak bahan-bahannya, terus kayak metodenya, terus kayak marketingnya juga. Nah, jadi semua itu tuh saling berkaitan dan saling berhubungan dengan manajemen.
Kalau salah satunya nggak terkontrol pun, kemungkinan besar sesuatu yang direncanakan sama kita tuh nggak sesuai gitu loh. Jadi bagaimanapun kita harus sesuatu dengan rapi dan jelas agar tercapai sesuatu yang bisa bagus, yang sesuai dengan apa yang kita mau. Itu konsep dasar manajemen itu bagaimana kita bisa memanage sesuatu biar sesuatu itu bisa tercapai dengan maksimal. Jadi intinya tuh manajemen itu sebenarnya bukan hal yang ribet juga sih, karena kan kita kan juga kan apa namanya sudah menerapkan ini tuh ya sehari-hari kita ya kan. Jadi kan kayak yang nggak asing lagi itu adalah kita memanage hari-hari kita, memanage diri kita, memanage uh, kehidupan kita ya kan. Itu sebenarnya mungkin selama ini kita nggak sadar aja. Jadi itu adalah contoh hal kecil dari sesuatu konsep dasar manajemen. Mungkin itu aja konsep dasar manajemen dari saya. Nanti saya melanjutkan tentang perkembangan. Hai, welcome back to my Ari. Dan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen. Ya, apa sih perkembangan manajemen itu ya guys? Jadi perkembangan manajemen itu sebelum sebelum adanya manajemen ini, belum kayak awalnya manajemen itu gak serumit sekarang. Yang dulu tuh kayak orang-orang kerja udah kerja aja gitu kan, yang penting tuh beres gitu. Berdasarkan pengalaman dan kebiasaan gitu loh. Yang penting pekerjaan itu selesai, terus soal cara kerjanya juga belum diperhatikan gitu loh. Jadi kayak dulu tuh mungkin kayak orang katanya kerja aja ya mungkin kerja aja gitu. Kayak belum ada aturan, belum ada organisasi, mungkin ya. Baik juga sih. Terus lalu lalu dari perkembangan zaman, jadi mulailah si aturan-aturan itu tersendiri, mulai manajemen dengan kelas. Terus di tahap ini tuh manajemen mulai dibahas secara lebih serius itu ke efisiensi kerja, terus gimana caranya kerja bisa selesai lebih cepat dan rapi. Contohnya kayak kerjaannya tuh dibagi-bagi gitu kan, nggak sendiri-sendiri. Kan kalau sendiri, kalau kalau sendirian kan pekerjaan lebih lama nggak sih beres? Kan makanya kalau sekarang kan di pekerjaan itu kan pasti kayak dibagi-bagi kan. Kita bagi-bagi kerjaan nih biar terus jadi supaya setiap orang tuh punya tugasnya masing-masing juga gitu. Semuanya tuh nggak cuma di kamu doang gitu. Kalau kamu doang yang ngerjain, apa nggak stres gitu kan? Jadi makanya kita bagi-bagi kesetresan. So, jadi setelah itu muncullah manajemen hubungan manusia. Itu orang mulai sadar kalau manusia itu bukan mesin, pekerjaan motivasi, kenyamanan dan komunikasi yang baik juga kan. Mungkin dulu sebelum adanya manajemen manusia itu kayak namanya harus banget ngerjain sesuatu ini yang berat dan sendirian gitu loh, nggak dibagi-bagi tugasnya gitu loh. Manusia sih, memang manusia robot ya, robot itu kan bisa apa lagi manusia ya kan, manusia juga bisa lelah. Jadi makalah diterapkannya manajemen biar manusia ini itu nggak terlalu lelah banget. Terus akhirnya di tahap ini manajemen itu sudah mulai memakai teknologi, data dan sistem gitu ya. Jadi pengambilan keputusannya juga nggak cuma pakai perasaan doang, juga pakai analisis, pakai organisasi, mulai lebih fleksibel, ya kan? Terus dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Terus sekarang manajemen terus berkembang seiring perkembangannya zaman, digitalisasi, kerja tim, terus inovasi jadi hal yang penting banget loh. Terus jadi bisa dibilang manajemen berkembang mengikuti kebutuhan manusia yang di lingkungan kerjanya. Intinya perkembangan manajemen itu menunjukkan kalau cara mengatur kerjaan selalu berubah dan membutuhkan zaman. Gitu.
dari yang awalnya sederhana banget sampai sekarang jadi yang lebih kompleks dan modern. Itu intinya perkembangan zaman, terkait perkembangan zaman itu perkembangan manajemen dari dulu hingga sekarang mungkin itu belum ada pekerjaan ya kayak full sama tenaga manusia. Nah, kalau sekarang kan banyak ya banyak elektronik yang membantu manusia dalam bekerja dan lebih ringan gitu lah ya. Jadi mungkin kayak gitu dasar manajemen dan perkembangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar manajemen dan perkembangan manajemen kali ini. So, mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian, atau mungkin kurang paham juga. Karena saya juga masih belajar. Untuk teman-teman yang melihat video ini, uh, untuk teman-teman yang lihat video ini, mungkin apa namanya bisa mencerahkan, bisa komentar atau apa gitu tentang presentasi saya kali ini. Saya juga bisa apa namanya belajar lagi tentang bagaimana sih presentasi baik. Terima kasih untuk dosen pembimbing Pak Tirto, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat, terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.